Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1742 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Imamat pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita sudah masuk di kitab Imamat. Kitab ini berbicara tentang aturan-aturan dan tugas sebagai imam yang ditujukan. Surat ini adalah kepada keturunan Harun dan kepada suku Lewi. Dalam konteks saat ini mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Konteks firman Tuhan ini ketika kemah suci sudah jadi dan saatnya Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberikan arahan kepada Musa supaya Musa menyampaikan pesan ini kepada para imam suku Lewi yang adalah imam yang bertugas di bait Allah dan kepada keturunan Harun. Hari ini kita bicara tentang korban bakaran. Amin. Di sini kalau saudara memperhatikan ada 3 jenis korban bakaran. Korban bakaran yang pertama dari lembu, ayat 3 sampai ayat 9. Yang kedua, korban bakaran dari kambing domba, ayat 10 sampai ayat 13. Yang ketiga, korban bakaran dari burung, ayat 14 sampai ayat 17. Saudara perhatikan dengan seksama. Dari ketiga korban ini mewakili status sosial di tengah-tengah umat Tuhan. Kalau mereka orang kaya, mereka wajib hukumnya untuk memberikan korban dari lembu. Kalau mereka kelas menengah, mereka wajib hukumnya untuk memberikan korban bakaran dari kambing domba. Kalau mereka dari kalangan orang susah, orang miskin, mereka wajib memberikan korban bakaran dari burung. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan ini sangat dalam. Kalau saudara diberkati, ya tentunya korban bakaran ini lebih besar. Kalau saudara kelas menengah, ya sesuai dengan ukuran saudara, kemampuan saudara. Kalau saudara tidak punya apa-apa, firman Tuhan dikatakan, saudara harus memberikan korban bakaran berupa burung tekukur atau burung merpati. Artinya saudara bisa menangkap, walaupun saudara tidak punya harta, tidak punya uang, saudara bisa menangkap burung tekukur di alam bebas. Saya percaya saudara, pada saat itu burung-burung seperti itu mudah untuk ditangkap, mudah untuk dijebak, dipasang untuk perangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Tidak ada alasan buat kita untuk tidak membawa korban kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak boleh membawa dengan tangan hampa. Kita harus memberikan korban kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang korban bakaran ini, kalau saudara memperhatikan dengan seksama, ini bicara sesuatu yang harus kita korbankan dari apa yang kita miliki. Lembu ini, kalau sekarang ini sapi atau bisa dikatakan kerbau. Tentu kalau dalam kehidupan kita,
harganya ini sangat besar, sangat mahal. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan bicara kambing domba, bicara burung dan sebagainya pasti ada harganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Untuk memberikan sesuatu sesembahan kepada Tuhan, umat Tuhan itu harus berkorban, mengorbankan harta bendanya. Mereka memang harus betul-betul memberikan korban kepada Tuhan, karena korban yang seperti itu, firman Tuhan mengatakan di ayat-ayat terakhir di setiap alinea itu, mengatakan apa di sana? Dikatakan, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Sesuatu persembahan yang kita bawa untuk Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengorbankan satu korban persembahan untuk Tuhan, Tuhan senang, saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah senang, saya selalu katakan, oh haleluya. Kalau Tuhan sudah senang, apa yang saudara minta pasti Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Pasangan kita senang saja, oh sudah luar biasa sukacita saudara. Apa yang saudara minta, minta kopi, minta buatkan makanan, minta baju, pasti dia akan berikan. Karena pasangan kita sudah senang kepada kita, betul? Apalagi ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang kepada kita, apa yang saudara minta? Anak, jabatan, pangkat, Tuhan pasti berikan buat kita. Amin. Pasangan hidup, ya, pekerjaan, oh apa yang menjadi mimpi saudara, harapan saudara, rencana saudara, Tuhan akan berikan. Kalau saudara sudah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bicara korban juga ini bicara memang betul-betul sesuatu yang bersangkut paut dengan hati nurani kita. Memang ada sesuatu yang kita korbankan, mungkin itu harta benda kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara perhatikan, semua korban itu harus disembelih, saudara. Harus mengeluarkan darah. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kita persembahkan itu memang kadang-kala saudara harus, memang ada yang dikorbankan di dalam hati kita. Ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk Tuhan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Saudara perhatikan, syaratnya sama saudara. Hewan yang harus dikorbankan itu tidak bercacat celah. Artinya apa saudara? Kudus. Ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, hati kita harus bersih saudara, harus tulus. Amin. Tidak boleh hitung-hitungan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di saat seseorang atau umat Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia harus meletakkan tangannya di atas kepala hewan yang akan dia persembahkan untuk korban bakaran kepada Tuhan. Supaya apa? Terjadi pendamaian akan dirinya. Kalaupun dia orang berdosa, di saat dia meletakkan tangannya kepada hewan yang hendak dia korbankan, dosa-dosanya itu ketransfer langsung kepada binatang itu. Sehingga menjadi pendamaian. Kita yang tadinya datang dalam keadaan berdosa, pada saat itu dosa kita sudah ketransfer, sudah pindah kepada binatang yang hendak kita korbankan. Sehingga Tuhan itu senang kepada kita, karena apa? Kita sudah hidup dalam kekudusan. Kita sudah bersih dari dosa. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Tuhan mau kita, umat Tuhan itu seperti itu. Hidup dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, oh Tuhan senang saudara. Amin. Tuhan senang. Haleluya.
Walaupun memang ada yang kita korbankan. Mungkin yang kita korbankan uang, saudara, untuk membeli lembu atau kambing atau domba sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Memang kadangkala, saudara, kita harus mengorbankan itu. Saudara, Tuhan mau lihat apakah kita sungguh-sungguh memberikan korban kepada Tuhan atau tidak. Saya percaya ketika kita memberi dengan sukacita, rela berkorban, oh Tuhan senang, saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat, saudara, korban bakaran ini, kalau kita sangkut pautkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, oh haleluya. Itu korban untuk selama-lamanya. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, saudara? Karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu telah menguduskan seluruh dosa umat manusia. Haleluya. Jadi dosa kita sudah beres di atas kayu salib itu, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan telah mengorbankan segalanya buat saudara dan saya. Saat ini mari saudara yang dikasihi Tuhan, buktikan cinta saudara kepada Tuhan. Jangan hanya omong tok. Mari kita buktikan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa satu hal yang Tuhan senang ketika kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen di luar sana mengorbankan Tuhan demi sesuatu. Saudara korbankan segala sesuatu untuk Tuhan, maka saudara akan mendapatkan lebih dari apa yang saudara harapkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan korbankan Tuhan untuk sesuatu. Karena uang, saudara rela untuk tidak gereja, rela untuk tidak melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengorbankan Tuhan, saudara akan jadi korban, saudara akan jadi tumbal. Tapi kalau saudara mengorbankan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, oh haleluya, Tuhan akan perhitungkan semua dan Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membawa korban persembahan kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kenapa umat Tuhan harus membawa persembahan korban bakaran kepada Tuhan? Karena itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita wajib memberikan korban bakaran. Saudara perhatikan, lembu, kambing, domba, dan burung ini berkaitan dengan harta benda kita. Kadang untuk menyenangkan hati Tuhan kita, kadang-kala harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita, kadang juga dompet kita. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengorbankan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan senang. Haleluya. Kalau Tuhan sudah senang, tadi saya katakan apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahkan korban bakaran kepada Tuhan ya menurut dengan kemampuan saudara. Saudara memberikan lembu, silakan. Kambing, domba, silakan. Kalau saudara nggak punya apa-apa, masih ada saudara solusi, saudara. Burung. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa menangkap burung, memberikan persembahan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Mau orang kaya, kelas menengah, dan orang susah sesusah apapun, tidak ada alasan untuk tidak memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Kenapa harus memberikan korban bakaran? Dalam konteks perjanjian lama,
memberikan korban bakaran kepada Tuhan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kalau dalam konteks saat ini, ketika saudara memberikan waktu, tenaga, sudah mungkin dana saudara juga harus dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, Tuhan senang. Haleluya. Saudara, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.